Selamat pagi, Salam. Majelis Gereja Kristen Jawa Bumindah mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada seluruh jemaat yang beribadah dan bersekutu di gereja ini. Barangkali ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKJ Bumindah. Tidak ada, terima kasih. Agar supaya dapat menjaga keikutsertaan peribadatan, maka jemaat dianjurkan untuk mengatur handphone atau perangkat elektronik lainnya dalam posisi switch off atau silent mode. Pengkhotbah kebaktian Minggu 13 September 2020 hari ini akan dilayani oleh Pendeta Matias Filomon Hadiputro dari GKJ Tangerang. Dengan ini majelis dan jemaat GKJ Bumindah mengucapkan terima kasih dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Proses pemanggilan pendeta. Terkait kelanjutan proses pemanggilan pendeta, maka langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi dan survei ke jemaat terkait kesiapan, dan dari hasil tersebut dengan melihat kondisi COVID-19, jikalau tidak semakin memburuk atau jemaat sudah siap, maka proses bisa dimulai kembali pada bulan September 2020. Untuk itu mohon masukan dari segenap jemaat dan simpatisan GKJ Bumindah, dan masukan tersebut dapat disampaikan melalui majelis atau pendamping bakal calon pendeta. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Nancy Manafe, istri dari Bapak Ariel Aprison Maulana dari wilayah 3, pada hari Senin 7 September 2020. Ibadah pelepasan dan penghiburan telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 dan almarhum telah dimakamkan di Kupang, Flores. Majelis dan segenap jemaat GKJ Bumindah mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga besar yang ditinggalkan. Berita kelahiran, telah menerima anugerah dari Tuhan, yaitu keluarga Bapak Timbul Agus Saptiawan dan Ibu Iren Puspita Dewi, anak dari wilayah 4, seorang anak-anak laki-laki yang lahir pada hari Senin di Tangerang. Anak diberi nama Hanatan Andrea Christian. Dengan ini majelis dan seluruh jemaat GKJ Bumindah mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Rapat pleno majelis GKJ Bumindah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 10 sampai 15 WIB bertempat di GKJ Bumindah. Kepada jemaat yang ingin menyampaikan masukan, saran atau usulan dan pergumulan, dimohon dapat menyampaikannya kepada majelis, dan warta ini sekaligus undangan kepada seluruh anggota majelis GKJ Bumindah. Sekolah Minggu live streaming. Sekolah Minggu live streaming pada hari ini akan dilaksanakan dengan memakai Zoom pada pukul 11 dengan ID dan password yang sudah di-share di grup info GKJ Bumindah. Untuk itu mohon dukungan segenap orang tua, jemaat dan simpatisan sehingga anak-anaknya dapat ikut berpartisipasi di dalam sekolah minggu live streaming pada hari ini. Persembahan, telah penerima persembahan dalam kebaktian tanggal 6 September 2020 sebesar Rp7.557.000. Untuk daftar perinciannya dapat Ibu baca dalam warta jemaat, dan jikalau ada yang kekeliruan dimohon untuk dapat menghubungi majelis. Pada jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, majelis mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan untuk warta selengkapnya mengenai kegiatan gereja, dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat hari ini yang sudah di-share dalam WA grup info GKJ Bumindah. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersatu teduh sejenak. Kita teduh mulai. Saudaraku, pengalaman hidup umat Israel saat meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan kerap kali menjadi cermin yang tepat untuk menggambarkan perjalanan hidup kita.
Anugerah Allah yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan rasa syukur kita. Pengampunan yang diberikannya tidak selalu menjadikan kita umat yang taat, setia, dan suka mengampuni. Tetapi dalam sepanjang jalan hidup yang diwarnai oleh ketidaktaatan dan ketidaksetiaan itu, kemurahan dan kesetiaannya tidak berkesudahan. Marilah dengan bangkit berdiri, kita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait yang kedua, Tabuh Gendang. Marilah kita menyatukan hati kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ibu silakan untuk duduk. Saudaraku, kebaikan Tuhan itu sangat nyata dalam karya pengampunannya atas tindak dosa dan laku jahat kita. Maka dengan rasa sesal dan malu yang berpadu dengan ungkapan syukur atas cinta kasih Allah dalam seluruh jalan hidup ini, kita beribadah dalam terang dengan tema ibadah sebagai tanda kemurahan Allah. Kiranya melalui ibadah ini kita dimampukan untuk belajar menjadi hamba yang taat dan setia dalam hidup keseharian yang penuh pengampunan. Oleh karena itu, dalam sikap berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Kepadamu Ku Berdoa.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Demikian tentang pengakuan dosa dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Untuk merespon penyesalan kita dalam dosa-dosa kita, kita menyanyikan kidung penyesalan dosa dari KPK BMGJ 43 bait yang pertama. Nyuwun enggaling manah. Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Berbahagialah setiap kita yang dengan kesungguhan dan ketulusan hati menyesali dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena kepada orang-orang yang demikian ini anugerah Allah disediakan. Kebesaran karya pengampunan Allah ini pernah disaksikan oleh Nabi Mika dalam kitabnya di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan sekarang, oleh karena kuasa pengampunan Allah itu, hiduplah dalam semangat saling mengampuni, sebagaimana dituliskan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 demikian. Karena jikalau kamu saling mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita hidup di dalam damai Tuhan. Kita terus bersyukur karena Allah telah mengampuni dosa kita dengan kita mengupayakan hidup damai, mengampuni sesama kita yang pernah berbuat salah kepada kita. Mari dengan penuh kesungguhan kita menyambut anugerah Tuhan. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Yesus
bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan, dan kesukacitaan yang telah Tuhan hadirkan selama 1 minggu kemarin. Dan kami pada minggu pagi hari ini dengan penuh syukur berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi juga kami sekaligus hendak merenungkan sabda Tuhan, agar dalam kehidupan kami selanjutnya, kami senantiasa boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu. Ya Bapa di sorga, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, tutup bungkus kami dengan hikmat-Mu, sehingga sabda-Mu yang kami terima ini dapat termeteraikan dalam hati kami, dan kemudian terwujud dalam laku keseharian kami, menjadi karakter kami yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapamu yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kayaknya lama kita tidak berjumpa. Sebelum saya menjadi agak lebih panjang rambutnya, sampai sekarang sudah agak panjang begitu ya. Makanya saya tutupi dengan belangkon. Ini sebenarnya bukan sok-sok Jawa gitu, tapi ya karena untuk menutupi rambut yang panjang, karena semenjak pandemi saya belum potong rambut. Jadi sudah berapa bulan ya, hampir 6 bulan lebih gitu ya. Dan sungguh senang rasanya kita bisa berkumpul bersama, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita di minggu kedua bulan September, dan bulan September ditetapkan oleh Sinode GKJ sebagai bulan katekese liturgi. Jadi sepanjang bulan September ini kita diajak untuk merenungkan liturgi atau peribadahan. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan liturgi atau peribadahan secara sempit yang hanya kita lakukan ritual di gereja seperti ibadah minggu, tetapi yang dimaksudkan liturgi atau peribadahan ini adalah secara luas, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Katanya kan ibadah yang sejati itu adalah bukan hanya kita melakukan ritual keagamaan, tetapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita mewujudkan cinta kasih Allah di tengah-tengah hidup bersama. Dan minggu lalu, awal bulan September, minggu pertama di bulan katekese liturgi ini, kita sudah berefleksi. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, minggu lalu kita berefleksi tentang menasehati saudara yang melakukan kesalahan atau dosa. Ada 3 tahap berjenjang. Pertama, personal 4 mata, dikasih tahu. Kalau nggak nurut pasti tetap ngeyel, ya mulai diajak 1-2 orang, jadi bisa berdua, bisa bertiga, begitu datang, dikasih tahu. Kalau masih ngeyel juga, sampaikanlah persoalannya itu ke seluruh jemaat supaya jemaat bisa menasehati. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, ada alasan kenapa dibuat 3 tahap berjenjang. Alasannya yaitu supaya ada waktu bagi saudara yang melakukan kesalahan atau dosa itu untuk menyadari kesalahannya. Kan 3 tahap itu kan agak panjang gitu ya. Mungkin minggu pertama datang sendiri, minggu kedua datang bersama saksi, minggu ketiga datang bersama-sama dengan banyak orang begitu. Jadi ada waktu lebih panjang untuk saudara kita yang melakukan kesalahan itu sadar. Lalu kemudian harapannya dia bisa bertobat. Dan kalau ternyata tidak kunjung juga bertobat, maka semua diajak untuk mendoakannya. Karena bacaan kita minggu lalu itu berakhir dengan ayat, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ternyata sudah 3 tahap, saudara kita masih ngeyel, ya kita harus mendoakan bersama-sama. Kita harus terus mau mendoakannya. Dan ajakan untuk mendoakan saudara kita yang melakukan kesalahan atau dosa agaknya lebih mudah kita lakukan karena itu tidak langsung berhubungan dengan kita. Nah, dalam minggu kedua bulan katekese liturgi ini, bacaan kita hari ini itu menukik lebih tajam. Kalau minggu kemarin kan ya ada saudara kita melakukan kesalahan, ada saudara kita melakukan dosa, tetapi kesalahan atau dosanya itu tidak mengena dengan kita. Misalnya katakanlah dia korupsi, ya korupsi di kantor, kita wah kasihan ya dia korupsi, kita doakan loh supaya dia sadar gitu. Atau dia mencuri, ya dia mencuri di mana gitu, bukan kita gitu. Jadi nggak mengena dengan kehidupan kita. Ya kalau begitu kan lebih gampang, oh yaudah kita doakan. Nah, bacaan kita kali ini lebih menukik karena kita bisa bayangkan kalau tadi contohnya mencuri, yang dicuri itu barang kita, yang dicuri itu punya kita. Jadi kalau yang minggu lalu orang melakukan kesalahan itu ya di tempat lain, nggak langsung kena dengan kita, tapi di minggu ini kesalahannya itu langsung kena dengan kita. Kitalah yang kemudian menjadi menjadi sasaran dari kesalahannya itu. Kalau tadi contohnya mencuri, ya yang dicuri itu barang kita, milik kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu yang terjadi, apakah kita bisa tetap mendoakannya? Dan inilah yang menjadi inti pertanyaan Petrus. Kita tahu
bahwa kita harus mendoakan saudara yang melakukan kesalahan atau dosa. Tetapi jika saudara itu melakukan kesalahan atau dosanya terhadap kita, lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu ketika kita mau mendoakannya, ini bukan perkara yang mudah, karena sebelum kita mendoakannya kita perlu terlebih dahulu melepaskan pengampunan. Kan nggak mungkin kita masih jengkel, masih kesel dengan saudara kita atau orang lain yang atau sesama kita, lalu kita tanpa melepaskan pengampunan bisa mendoakannya, kan nggak mungkin. Maka di sini Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Angka 7 memang kita tahu ini sebagai angka keramat gitu ya, angka yang sempurna. Biasanya mengampuni kalau ajaran rabi-rabi Yahudi itu sampai 3 kali. Petrus di-upgrade lah, nggak sampai 3 tapi sampai 7. Ini angka yang sempurna. Harapannya ya mungkin Tuhan Yesus akan menjawab ya sampai sebegitu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menjawab bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Meskipun kita bisa ngitung 70 kali 7 itu ya 490 kali gitu ya. Tetapi bukan di situ persoalannya. Ini bukan soal hitung-hitungan matematika. Petrus memang sudah tepat mengkaitkan pengampunan dengan angka 7 yang adalah angka kesempurnaan. Tetapi sayangnya ia terjebak pada hitung-hitungan matematika. 1, 2, 3 itu kan angka, hitung-hitungan. Petrus menganggap angka 7 itu sebagai batas maksimal. Karena tadi hitung-hitungan matematika. Padahal Tuhan Yesus hendak mengajak Petrus untuk melangkah lebih jauh. Ini bukan sekedar hitung-hitungan matematika, tetapi ini soal ketulusan, soal kebesaran hati, soal cinta kasih. Angka 7 yang dipandang sebagai angka yang sempurna itu sesungguhnya menunjukkan bukan pada soal berulang kalinya, tetapi maksudnya adalah bagaimana dalam kesempurnaan itu kita bisa dengan tulus, bisa dengan besar hati, bisa dengan penuh cinta kasih, kita mengampuni saudara kita yang lainnya. Dengan begitu, soal pengampunan itu bukan soal kewajiban saja, melainkan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Yang justru dengan melepaskan pengampunan, kita bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana dalam doa Bapa kami, di Matius pasal 6, Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus ini kemudian dinampakkan melalui perumpamaan seorang raja yang mengampuni hambanya. Padahal hutangnya sangat besar, tetapi hamba itu yang sudah dihapuskan hutangnya malah tidak mau mengampuni hutang dari sesamanya. Dan dikatakan hamba itu hanya memikirkan keuntungan secara matematika. Jadi kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, si hamba itu dia lega karena nggak harus bayar hutang kepada sang tuannya, tetapi juga sekaligus dia ingin supaya uang yang dipinjam oleh rekannya itu bisa kembali. Ini kan berarti soal hitung-hitungan matematika. Dan memang kadangkala dalam kehidupan ini, sadar tidak sadar kita melakukan hal itu dalam relasi dengan sesama kita. Kita hitung-hitungan, bahkan relasi dengan Tuhan juga begitu, kita hitung-hitungan. Otak kita berpikir, wah kalau saya mengampuni sampai berapa kali, kalau saya harus mengasihi sampai berapa jauh saya mengasihi. Jadi kita selalu mengkalkulasi, menghitung-hitung. Dan di sini yang menjadi persoalannya adalah kalau kita melihat kehidupan ini secara matematika, maka hidup ini nggak akan jalan. Sebab dalam kehidupan ini yang lebih ditekankan sesungguhnya adalah soal ketulusan, kebesaran hati, dan cinta kasih. Sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus ini, kalau dilihat secara matematika mungkin ya si hamba yang sudah diampuni hutangnya tetapi tetap menagih hutang dari temannya itu mungkin bisa dikatakan ya namanya bisnis ya sudahlah, oke aja nggak masalah. Tetapi kalau kita bicara soal kepantasan, soal baik dan buruk, soal bagaimana kita berlaku secara manusiawi, apakah kita pantas
sudah diampuni, sudah dihapuskan hutangnya, tetapi kita kemudian malah menyiksa sesama yang melakukan kesalahan, atau kita malah menagih dengan keras sesama yang melakukan hutang kepada kita, padahal kita sudah dihapuskan hutangnya. Rasanya kan enggak gitu. Secara kepantasan, secara etika, secara manusiawi rasanya ya kalau kita sudah diampuni ya kita juga akan mengampuni yang lain. Kalau hutang kita sudah dihapuskan ya maka kita juga akan menghapuskan hutang yang lain. Oleh karenanya pengampunan yang telah kita terima itu sesungguhnya telah memulihkan kemanusiaan kita, sehingga kita tidak lagi berpikir secara matematika, tidak lagi berpikir untung dan rugi. Hidup ini tuh bukan soal untung dan rugi. Hidup ini bukan soal hitung-hitungan matematika, tetapi hidup ini adalah soal bagaimana kita bertindak berdasarkan hati nurani melalui suara hati yang bergema dalam ruang batin kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya yakin kita semua pernah merasakan rasanya dikhianati, atau rasanya mungkin dibohongi, atau mungkin rasanya disakiti oleh sesama kita atau oleh orang-orang atau saudara di sekitar kita. Pasti rasanya nggak enak gitu. Atau ketika ada saudara kita melakukan kesalahan kepada kita, itu rasanya bener-bener wah nggak tertahankan, pengen membalas begitu. Tetapi coba kita bayangkan kalau rasa sakit hati yang mengendalikan kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu akan jadi nggak beraturan. Sebab tujuan kita adalah hanya ingin balas dendam. Kita akan memandang dunia secara negatif, sehingga kita curiga terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan dia nanti akan nipu saya seperti yang kemarin tuh ada juga orang lain nipu saya. Jadi ketika kita berelasi dengan yang lain, kita selalu berelasi dalam sudut pandang negatif. Jangan-jangan saya dibohongin, jangan-jangan saya dicurangi, jangan-jangan dia mau bohong ke saya. Soalnya saya dulu pernah dibohongi, saya pernah ditipu, jangan-jangan kejadian lagi. Nah kalau hal ini yang terjadi, maka sakit hati yang mengendalikan kita, dan kita tidak akan berelasi, tidak akan memandang dunia secara indah. Dan akhirnya justru akan merusak atau menghancurkan kehidupan kita. Maka di sini ajakan Tuhan Yesus di minggu kedua bulan katekese liturgi, kita diajak untuk kita tidak dikendalikan oleh rasa sakit hati. Sebab ketika kita dikendalikan oleh rasa sakit hati, itu hanya akan membawa kita pada kebinasaan. Dan supaya kita tidak dikendalikan oleh rasa sakit hati kita, maka yang perlu kita lakukan adalah melepaskan pengampunan. Kalau kita bisa melepaskan pengampunan, maka kita juga akan bisa mendoakan saudara kita yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Dan kalau kita sudah bisa melakukan hal itu, maka percayalah, pasti hati kita akan menjadi lega. Kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi damai. Bapak Ibu saudara Tuhan, lepaskanlah pengampunan, sebab Tuhan telah mengampuni kita, sebagaimana tadi berita anugerah yang kita juga sudah dengar, dan dalam setiap ibadah kita, setiap minggu juga kita mendengarkan itu, ada pengampunan dosa yang diberikan Tuhan atas dosa-dosa kita. Maka marilah kita juga melepaskan pengampunan, karena ketika kita melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita sedang merawat hati kita sendiri. Kita dibebaskan dari rasa sakit hati, dan kita justru digerakkan oleh ketulusan, kebesaran hati, dan cinta kasih. Amin.